pimpinan Al Zaitun. Hasil koordinasi dengan Kementerian Polhukam, tentu kita akan segera menindaklanjuti laporan polisi tersebut ya. Dugaan penistaan agama ya, ini sekali lagi ini dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu saudara PG ya, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu. Nah, karena ini diunggah di media sosial ya, ketika dia memenuhi unsur-unsur pidana, maka penyidik juga bisa nantinya menjerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, kalau dalam tindakan pidana itu menyangkut orang, menyangkut personal, ya, menyangkut figur, bukan institusinya. Dan karena ini hukum pidana, tidak boleh kita membiarkan, harus clear. Lalu yang soal administrasi itu adalah menyelamatkan pendidikan Al Zaitun itu. Karena Al Zaitun itu punya santri, punya lembaga-lembaga pendidikan sekolah, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai ke perguruan tingginya, itu di bawah binaan pemerintah. Jadi itu harus dievaluasi. Dan pengevaluasiannya itu kita tetap mengutamakan lembaga pendidikan ini selamat. Ya, yang bermasalahnya Panji Gumilang gitu. Bukan anak-anak yang bermasalah atau lembaga pendidikannya. Ini kontroversialnya kan ada pada Panji Gumilang gitu. Jadi tepat bahwa pemerintah hanya membidik Panji Gumilang. Biasanya mereka kalau sudah Panji Gumilangnya ditindak, itu yang lainnya pasti ketakutan gitu. Memang dia sudah siapkan yang namanya sosok MYR Agung Sedayu yang saya bilang agen Interpol itu di BIN, Badan Intelijen Negara, itu kelihatan yang akan jadi bumper atau sudah digadang-gadang ini yang akan menggantikan saya atau Imam Prawoto gitu. Jadi udah disiapkan itu. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemanggilan itu akan dilakukan pada Senin pekan depan. Bareskrim memanggil Panji guna melakukan klarifikasi terhadap ponpesnya yang terus menuai polemik. Ternyata sebelum kasus Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun menjadi viral, ia sudah pernah dipenjara karena kasus pemalsuan dokumen. Tanya itu Panji Gumilang juga memecat 116 guru karena melaporkannya dengan dugaan melakukan korupsi dana BOS. Panji Gumilang juga ternyata bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Deretan fakta Ponpes Al Zaitun. Sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, pernah dibui akibat pemalsuan dokumen pada 2011. Panji tercatat pernah menjadi tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen kepengurusan YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam sidang vonis yang berjalan pada 2012, Panji divonis bersalah dan dihukum 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Vonis itu jauh lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntutnya 2 tahun 6 bulan kurungan. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Selain masuk penjara, Panji juga pernah melakukan kebijakan kontroversi di pesantrennya setelah memecat 116 guru pengajarnya. Setelah pemecatan itu, para guru tersebut bahkan tidak diizinkan lagi masuk ke kawasan pesantren, meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru itu menduga bahwa Panji melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka pun melaporkan Panji ke beberapa pihak termasuk Ombudsman. Kepada Ombudsman, mereka juga melaporkan Panji atas dugaan tindakan maladministrasi yang dilakukan pihak pesantren. Terpisah, Ketua MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori angkat bicara soal kegaduhan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Dirinya menegaskan ajaran di Ponpes Al Zaitun sangat menyimpang dari syariat Islam. Kiai M. Syatori pun menghimbau masyarakat untuk tidak ikut pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Bahkan kata Kiai Haji M. Syatori, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal itu bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Pernyataan Ketua MUI Indramayu merujuk sejumlah ajaran yang disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang. Satu di antaranya, Panji menyatakan Al-Quran hanya merupakan karangan Nabi Muhammad SAW. Adapun Panji mengatakan dirinya memiliki landasan soal pernyataan itu. Menurutnya hal ini telah disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui lisannya. Panji menyebut jika Allah berbicara dengan bahasa Arab, maka ia khawatir orang tidak mengerti akan kesulitan. Kemudian, Panji juga menyinggung soal perjanjian lama dan perjanjian baru.
Panji Gumilang meyakini bahwa masyarakat Indonesia saat ini dipastikan tidak memahami hal itu. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Zaitun dikepung massa pada Kamis 15 Juni lalu di Indramayu, Jawa Barat. Dalam video yang dimuat Facebook Tribun Cirebon, ratusan polisi pun berjaga agar tidak terjadi bentrok antara massa dan pendukung Ponpes Al-Zaitun. Kat berduri juga dipasang polisi agar massa tidak bisa menggeruduk masuk ke dalam Ponpes. Ada penunjuk rasa di depan Ponpes Al-Zaitun itu lantaran adanya dugaan aliran sesat pada pesantren itu hingga dugaan pemerkosaan yang terjadi dalam Ponpes. Dikutip dari Tribun Cirebon, para pengunjuk rasa mengatasnamakan forum Indramayu menggugat tersebut datang sekitar pukul 11.30 menit. Saat itu, di lokasi yang sama, Ponpes Al-Zaitun juga menyiagakan masa tandingan yang jumlahnya tidak kalah banyak. Masa aksi pun hanya bisa menyuarakan aspirasinya dari jarak jauh. Koordinator aksi Jamal Wibisono mengatakan, ada 5 tuntutan yang ingin mereka sampaikan dalam aksi itu. Tuntutan pertama, masa mendesak agar pihak MUI Kemenak bisa mengusut tuntas adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun. Tuntutan kedua, soal adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan